Ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Davis Mozart ya, saya rindukan membagikan beberapa hal di pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap kita saudara. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Berikan Tuhan pengertian buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar datang kerajaan-Mu Tuhan terjadi di bumi seperti di surga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini hari yang luar biasa. Dimanapun saudara berada saat ini, biar kasih Tuhan melawat setiap kita saudara. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah pagi hari ini kita awali dengan sukacita saudara, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, ada kata-kata yang baru saya dapat saudara, bilang begini: hari kemarin adalah pembelajaran, hari ini adalah kemenangan, besok adalah hari penuh pengharapan. Ya, sekali lagi, hari kemarin adalah pembelajaran, hari ini adalah hari kemenangan, besok hari berpengharapan. Amin saudara. Ya, kemarin adalah pembelajaran kita, ya, hari ini adalah hari kemenangan, dan besok adalah hari berpengharapan. Itulah di dalam kasih Tuhan. Oke saudara, di dalam PowerPoint saya ya, saya bagiin tentang ada 3 hal. Dipilih, diurapi, penuh kuasa. Ya, sekali lagi ya saudara ya. Dipilih, diurapi, penuh kuasa. Haleluya. Ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Ya, tidak baca semua, tapi kita akan lihat ya dari ayat 1-nya berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Wow, keren. Ya, firman Tuhan ini keren banget ya. Yang pertama dikatakan saudara, Tuhan bicara sama seorang Nabi Samuel ya. Ya, kalau kita mundur sebelum ke belakang ya, Samuel itu adalah seorang anak dari Elkana ya, seorang dia dipersembahkan ke gereja ya sama Imam Eli. Lalu apa yang terjadi? Dia pernah mendengar suara Tuhan dari kecil, sudah mendengar suara Tuhan. Nah, jadi gak heran waktu bangsa Israel memilih Raja Saul sebagai raja. Ya, tapi di sini Alkitab katakan, berfirman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Saudara, kenapa Tuhan berduka cita karena Saul? Karena apa? Karena Saul ini tidak lagi mendengarkan perintah Tuhan. Ya, dia keluar dari apa yang Tuhan mau gitu. Nah, jadi Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi seorang raja di rumahnya Isai. Nah, saya percaya ada hal yang luar biasa ya. Kalau kita lihat pelajaran ini, dikatakan kupilih ya.
ternyata dari anak Isai ada yang dipilih. Nah, kata saya garis bawahi adalah kupilih. Apa sih artinya dipilih Tuhan? Makanya di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Yohanes 15 ayat 16 dibilang begini, ayat A-nya dikatakan, bukan kamu memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Amin, saudara. Jadi kekristenan juga di dalam Yesus, bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kita. Wow, ini keren banget ya. Ini bagus sekali. Coba lihat lagi terus ya. Dikatakan lagi. Nah, ini kata dipilih juga terambil juga dari Roma 8 ayat 29 sampai 30, dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Haleluya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi yang pertama Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya, ya, dikatakan dipilihnya dari semula. Jadi saudara, saya dan saudara, ya, kalau kitab Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau dan aku telah menguduskan engkau. Ini Tuhan bicara sama Yeremia, tapi juga Tuhan bicara sama setiap saya dan saudara. Sebelum kita keluar dari rahim orang tua kita, saudara, Tuhan sudah mengenal kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Tuhan sudah mengenal kita. Makanya di sini dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya. Oh, ternyata yang dipilihnya dari semula, ya. Berarti ada blueprint Tuhan, ada sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan tuh sudah punya rencana buat setiap kita. Ya, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, ya. Ada rancangan Tuhan, saudara. Oke, kita lanjut lagi ya. Haleluya. Ya. Ternyata di dalam bahasa Ibrani, Yunani, ya. Bahasa Yunani dikatakan gereja itu disebut eklesia, ya, eklesia. Nah, kata eklesia ini mengacu kepada kata ek itu adalah keluar, kleo itu memanggil gitu. Jadi artinya eklesia itu secara harafiahnya artinya memanggil keluar gitu. Ya, yang menjadi subjeknya kata yang memanggil keluar dalam pengertian ini adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Amin. Ya, itu ada juga di ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 ya. Ya, atau bisa disebut dengan persekutuan orang-orang percaya. Coba kita lihat dulu ayatnya ya, saudara ya. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ayat 10-nya, kamu yang dahulu bukanlah umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang telah dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wow, keren. Ini maksudnya ayat ini gini, saudara. Dulu kita ini Gentile. Gentile itu orang yang sebenarnya tidak menerima keselamatan. Tetapi ketika Yesus mati di hari pertama dan bangkit di hari ketiga, maka kasih karunia itu, dan Yesus naik ke surga, maka kasih karunia itu, saudara, yaitu lewat Roh Kudusnya, kasih karunia itu Tuhan berikan buat setiap kita yang percaya. Makanya Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan, barang siapa percaya dia dibenarkan, barang siapa mengaku dia diselamatkan, ya. Nah, saya percaya di sini dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Ya, di sini dikatakan dulu kitanya tuh dari kegelapan, tapi karena mengenal kasih Tuhan, oleh kasih karunia, maka Tuhan tarik dari lumpur dosa atau kegelapan yang paling gelap gitu, saudara. Tuhan tarik menuju ke terang yang ajaib. Wow, ini keren banget. Ini ayat ini saya suka sekali, ya.
Dan kamu dahulu dikatakan bukanlah umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Wow, dipilih dari yang tadinya di luar Kristus, sekarang Tuhan angkat, Tuhan pilih. Apapun status Anda, apapun jabatan Anda, ya, tidak memandang kaya atau miskin, saudara. Tapi ketika kita dipilih Tuhan, Tuhan membawa kita masuk ke dalam terang yang ajaib. Amin, saudara. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Kita lihat ya, saudara, lanjut. Dikatakan lagi. Nah, ceritanya Nabi Samuel sudah sampai di rumah Isai. Sampai waktu malam dikatakan sama tetangga-tetangganya, "Hai Samuel, apakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Ya, kalau saudara nanti baca ya ayat 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23 dikatakan, "Hai Samuel, apakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Ya. Terus Samuel bilang, "Yes, ya. Saya mau adakan korban bakaran di rumah Isai." Nah, waktu dia sampai rumah Isai, saudara, keluarlah Syahma Abinadab. Nah, kita melihat ada 7 anaknya Isai. Siapa saja namanya? Ya, dengan cepat, saudara. Yang pertama, Isai memiliki anak, yaitu Eliab, itu anak sulungnya. Yang kedua adalah Abinadab. Yang ketiga ada Simea. Yang keempat Nathanael. Yang kelima adalah Radai. Yang keenam adalah Ozem. Nah, yang 7 yang terakhir adalah ini yang kita lihat ya, Daud. Ya, sekali lagi saya ulangin, ada 7 anak Isai. Yang pertama Eliab, Abinadab, Simea, Nathanael, Radai, Ozem, dan yang terakhir adalah Daud. Nah, kalau saudara lihat kisah ini, saudara, di mana waktu pertama kali yang keluar Eliab dan Abinadab, Samuel itu punya shofar atau dalamnya isinya minyak ya. Dia mau mengurapi langsung mau mengurapi Eliab atau Abinadab. Tapi Tuhan bilang, nah ini kita akan pelajari yang pertama, poin pertama ya, saudara ya. Dikatakan Tuhan itu melihat hati, saudara. Jadi waktu si Samuel mau urapi, dibilang begini, "Engkau melihat perawakannya yang tinggi, perawakan tinggi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan itu melihat hati." Nah, ini saya mau bahas di sini. Jadi yang pertama adalah di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, "Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ya, saudara, kalau ada seseorang ya, misalnya bos gitu, bos besar, lalu dia pakai pakaian biasa, celana pendek, sandal jepit gitu, saudara, lalu jalan di pasar gitu, saudara, orang akan melihat, ini orang biasa. Ya, karena apa? Manusia melihat penampilan, saudara. Ya, tapi di sini ayat ini dikatakan ya sepantasnya kalau saudara datang ke satu pesta, ya saudara pakai pakaian pesta ya, karena orang memang melihat penampilan. Kalau saudara datang ibadah, beribadahlah dengan pakaian yang sopan, saudara. Amin. Ya, karena Tuhan melihat hati. Memang Tuhan melihat hati. Juga jangan kita berpikir, "Oh, Tuhan lihat hati kayak jadi hatiku kok jadi nggak lihat penampilanku, jadi aku pakai asal-asalan." Bukan itu juga, saudara. Jadi Tuhan melihat hati. Maksudnya kita bersikap dimanapun kita berada. Misalnya kita sedang di pantai, ya pakai baju pantai gitu, lebih lebih natural gitu, saudara. Oke, kita lihat lagi ya. Karena Tuhan lihat hati. Di sini ada beberapa poin yang saya dapat. Yang pertama, Tuhan melihat hati, 1 Samuel 16 yang tadi ya. Yang kedua, yang pertama tadi saya bilang, Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan." Ternyata menjaga hati itu tidak mudah ya, saudara ya. Karena yang menjaga hati kita ini bukan Tuhan, tapi menjaga hati kita adalah kita sendiri ya. Amin, saudara. Yang menjaga hati kita adalah kita sendiri. Jadi kalau bicara jaga hati, dimanapun kita berada ya, dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Ya, dalam tindakan apapun juga Tuhan bilang jaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini kalau kita lihat ini sampai sini itu bertolak belakang dengan yang namanya Yohanes 10 ayat 10 ya. Dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Iblis datang itu untuk pencuri. Apa yang dicuri? Damai sejahtera kita. Apa yang dibunuh?
karakter kita. Dan apa yang dibinasakan? Ya, roh kita dan hidup kita, saudara. Dan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya Alkitab katakan Yesus datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Ya, sekali lagi, Yesus datang untuk memberi hidup. Dia hidup. Jadi kalau kita mengalami kasih Tuhan, Tuhan bilang ini ada kehidupan di dalamnya dan kelimpahan. Nah, kelimpahan ini berbicara semua hal, saudara. Ya, kepenuhan Kristus, semua. Bukan bicara hal yang satu, tapi ini semua kepenuhan Kristus. Oke, kita lihat lagi ya. Lanjut lagi. Ya, pertama Tuhan lihat hati, saudara ya. Tuhan melihat hati. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Wow. Jadi hanya orang yang suci hatinya, dia yang bisa melihat Allah. Ya, kita berlomba-lomba, saudara. Bisa gak Pak kita suci? Ya, kita katakan kita disempurnakan. Ya, kita disempurnakan, hari demi hari disempurnakan, sampai kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Lanjut ya. Dikatakan, nah ini poin kedua, saudara. Wah, ini saya sangat suka sekali di poin ini. Ya, kalau hari ini kemarin kita sedang melihat 10 hari pencurahan Roh Kudus, dan ayat ini bagus sekali, saudara. Dikatakan 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya waktu ke-6 anak Isai dikeluarkan, tadi yang poin pertama ada 6 anaknya. Lalu Samuel tanya, Isai, apakah cuma ini anakmu? Lalu Isai bilang, ada satu lagi sedang mengembalakan domba, kambing domba. Keluar kemerah-merahan, tapi Tuhan bilang, ini dia. Itu dia, ya. Langsung diambil minyak itu, diurapi, ya. Alkitab catat dikatakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Wah, saya garis bawahi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ya, ini bicara adalah Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri. Ketika dia diurapi penuh dengan urapan Roh Kudus, makanya Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena ini, saudara, sejak hari itu dan seterusnya. Makanya untuk setiap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah lahir baru, menerima kasih Tuhan, bahkan sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya, atau dibaptis dengan Roh Kudus, ya, ya, dengan tanda awal berbahasa roh. Di sini adalah 9 karunia 5 jawatan. Jadi poin pertama adalah menerima Roh Kudus. Bahasa roh adalah salah satu tanda, saudara, di mana waktu kita penuh Roh Kudus, kita bisa berkata-kata kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa lain. Oke. Sampai sini saya garis bawahi dulu, diurapi, saudara. Nah, kita rindu pengurapan Tuhan, kita rindu Tuhan lawat. Saya mau berdoa buat saudara 1 menit 2 menit ke depan ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau ada kami yang mendengarkan channel ini, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, turunlah pengurapan-Mu, Tuhan. Roh Kudus yang sama yang Kau curahkan 2000 tahun yang lalu, Tuhan, di loteng Yerusalem, bahkan yang terjadi pada Daud juga, Tuhan. Kami mau, Tuhan, Roh-Mu ada atas kami. Terima dalam nama Tuhan Yesus kepenuhan dari Tuhan, Roh Kudus, Roh yang luar biasa. Kami rindukan, ya Tuhan. Kami rindu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, 5 jawatan, 9 karunia, Tuhan, mengikuti Tuhan. Dan itu bonus daripada Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, saudara, lanjut lagi ya. Nah, yang terakhir ya, dikatakan ayat 23 ya, penuh kuasa. Yang pertama tadi punya hati, yang kedua diurapi, yang ketiga penuh kuasa. Ya, 1 Samuel 16 ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang jahat itu, sekali lagi, dan setiap kali apabila roh yang jahat itu dari Allah hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Maka Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang dimana Daud yang tadi punya hati dan diurapi, waktu dia diundang ke istana Saul sebagai pemain musik, saudara. Dia main di istana, saudara. Dan dikatakan ketika roh jahat itu hingga pada Saul, Saul mengambil kecapinya. Ya, saya
Saya percaya banyak pujian saudara. Tapi sampai waktu Daud bilang ini, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Ya, saya percaya waktu Daud menaikkan pujian, penyembahan, dia memuji menyembah Tuhan, maka Alkitab katakan roh yang jahat daripada Allah itu mundur daripadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, ini saya bisa bagikan di pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.